Oke, satu, dua, satu, dua. Oke, satu, dua. Sip. Sama Dalam rangka promo album keterikatan ya. iya. Ini kan setelah 7 tahun akhirnya Noah mengeluarkan album kedua ya, secara yang Ya. berisi lagu-lagu baru ya. Dua akhirnya. Bisa diceritakan bagaimana proses lahirnya album ini nggak? Oke. Jadi ini album kedua di kalau dari Noah ya, ini album kedua. Memang kita keluarin itu kan terakhir 2012 akhir kan ya, 2012 akhir. Jadi kalau dihitung itu sampai sekarang lumayan lama. Tapi kita mulai start mau ayo kita bikin album baru gitu. Itu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu kayaknya Men, ya. Jadi sebelum itu kan kayak ada dari album itu, habis itu ya kita bikin ada Second Chance, walaupun belum lengkap semuanya keluar Second Chance, tapi habis itu ada Sings Legend. Jadi ada beberapa yang dikerjain. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu itu di situ dimulai, ayo kita mulai proses pembuatan album yang baru. 3 tahun ya, akhirnya makan waktunya lumayan lama, 3 tahunan sampai sekarang baru bisa keluar. Terus ada diberi nama keterikatan ini, ada makna khusus nggak? Ya sangat khusus sebetulnya di ya, keterikatan. Jadi kalau kita bikin album, si judul albumnya itu memang biasanya belakangan, kayak Taman Langit dulu waktu pas Peter Pan Bintang di Surga, walaupun itu ngambil dari salah satu ininya lagu. Kalau di Noah itu lebih ke ini lebih kita coba nggak ngambil dari judul lagu. Kita mulai dari album pertama kan ada Seperti Seharusnya, juga ngambil dari judul lagu. Nah, si keterikatan ini tuh lebih begitu kita pas mau bikin album kan, judulnya apa ya, itu judul albumnya, kita nggak ngambil dari judul lagu, berarti kita mesti ambil dari filosofi apa yang kita, kalau band tahun 90-an itu kan album itu kayak menggambarkan satu fase apa yang mereka lalui, apa yang mereka pelajari. Biasanya tuh kalau album baru, satu album tuh ada warna yang sedikit baru, berubah, mereka lagi main-main apa. Nah, dari situ kita ngambil judul albumnya. Jadi proses yang kita lalui selama 3 tahun itu apa aja, bukan cuman kreatif doang sih, jadi semuanya, manajemen, habis itu apa yang kita lakuin internal, di dalam segala macam. Jadi semua yang kita lakuin itu saling terkait, saling terikat, itu yang intinya sih waktu pas diomongin itu, saling terkait dan saling terikat semuanya, apapun yang kita lakuin terhadap satu sama lain. Itu salah satu dari bibit muncul ide keterikatan itu. Ini berarti secara ini dari album terakhir sebelumnya sekitar 3 tahun ya butuh buat ini. Itu kesulitan merampungkan, kenapa sampai butuh 3 tahun itu, kesulitannya apa aja? Banyak David, sih. silakan bercerita. Salah satu kayak dari segi pemilihan sound gitu ya. Oh iya, sorry. Dari segi pemilihan sound itu salah satu faktor utama juga. Bagaimana caranya lagu dari album yang sebelumnya kita nggak mau melakukan hal yang sama, terus Seenggaknya ada peningkatan dari kualitas soundnya harusnya. iya betul, kita harus lebih baik. Nah itu menuju ke sana itu kita harus benar-benar selektif banget memilih sound. Selektif di sini adalah sesuai dengan apa yang kita mainkan di album ini gitu. Boleh, jadi maksudnya kayak kadang-kadang ada coba cari sound baru, tapi kalau keluar dari jalurnya kan nggak oke juga. Jadi banyak saringannya. Iya betul. Apalagi sound yang kita Ini kerjain. lagunya sendiri. Ya lirik sama Lagunya baik itu komposisinya maupun liriknya itu butuh waktu yang cukup lama. Karena bongkar pasangnya, terus ada yang ditambah, ada yang dikurangin. Pokoknya gimana sampai kedengeran
menurut kami itu yang titik maksimalnya gitu. Kayak wanitaku, lagu wanitaku itu aransemen keberapa yang keluar ini? Teman kali 6, 5. Ya, jadi udah bongkar pasang ya. Yang terakhir itu jadi intronya itu nggak dimulai dari pelan. Jadi udah masuk duluan kencang, baru pas nyanyi tuh turun gitu. Cuma kita pikir kayak kayak kurang oke. Jadi ini udah versi yang kesekian nih yang akhirnya fix dari wanitaku juga. Kabarnya sempat di karantina 7 hari juga di kapal pinisi, itu gimana ceritanya? Itu tukang kapal ya. Tukang apa? Ya, itu idenya muncul dari kita, kalau teman-teman pernah di Peter Pan itu ada namanya biar fokusnya kumpul di karantina di satu area yang benar-benar fokus untuk pengerjaan album. Nah waktu itu ngelempar ide yang sama karena kita pikir kita perlu percepatan ya dalam penyelesaian album ini, dan dari pihak manajemen mengusulkan gimana kalau di kapal. Dan waktu itu kita pikir oke juga karena selama ini kan di studio kita ngeliatnya tembok lagi, ya kan. Operator lagi. Operator lagi. Sama lagi operatornya berapa tahun. Kayaknya ini bisa lepas gitu kan, gitu harapannya tadinya begitu. Itu kapalnya sampai ke mana jalannya? Rencananya sih dari pelabuhan agak ke tengah ya, tenang di tengah, jadi kita bisa lihat lepas gitu, laut lepas. Tapi karena berhubung waktu itu ada cuaca yang kurang mendukung, Ekstrim lah. lumayan ekstrim lah, itu jadinya nggak bisa sampai ke tengah banget. Malah kita akhirnya kembali ke daerah teluknya yang agak tenang gitu. Ya, lagi musim salah ngambil tanggal, jadi itu lagi musim badai. Jadi akhirnya kita nggak sampai tengah banget, cuman ya agak pinggiran laut lah. 7 hari nggak turun-turun dari kapal berarti? Skenario nya sih gitu. Skenario nya gitu, cuman ini tentang kapal ini panjang banget ceritanya ya. Jadi dari mulai ide, pelaksanaan, dari pertama kali milih ininya. Jadi kita totalnya sebenarnya berapa hari yang produktif ya? 3 hari tuh lebih banyak kemakan sama mabuk laut sih sebetulnya. Kita sempat ada kabur sebentar berapa jam kita kabur ke Gili darat tuh. Gili air atau Gili air kayak rasanya. Karena udah gak kuat banget 3 hari goyang terus kan. Turun bentar habis itu kita balik lagi. Terus ini sebagian lirik sama musik ditulis sama Ariel ya di lagu ini? Di album Di ini. album ini. Okay. Sebenarnya di album ini banyak yang bantu tulis lirik di luar lagunya. Kalau di lagu jadi gini, Lukman bikin lagu, dia juga bikin lirik, David bikin lagu, dia juga bikin lirik, gue bikin lagu, gue juga bikin lirik dan dibantu. Jadi kalau penulisan lirik itu banyak banget kolaborasinya sebetulnya. Termasuk lagu wanitaku juga kolaborasi sama Mas Pongki ya. Iya. Ada sempat Mas Pongki juga. Wanitaku itu sebetulnya ada banyak yang bantuin awalnya ya. Jadi sebelum Mas Pongki itu kan dibantu sama Mas Pongki, cuman mungkin kebanyakan yang tahu Mas Pongki yang bantuin di wanitaku, tapi sebenarnya sebelum itu banyak versi juga. Ada banyak orang nggak tahu bahwa versi pertama itu sebetulnya yang bantuin Kin dari The Fly. Jadi Kin sempat bantuin, dia udah tulis versinya dia, malah sempat dibikinin contohnya lagi. Jadi Kin juga nyanyi, ada versinya Kin lah istilahnya gitu. Cuman waktu itu pas kita ngobrol sama produser kayak ini kayaknya masih belum kelihatan Noahnya gitu, belum kelihatan Peter Pan-nya ataupun Noahnya juga. Jadi akhirnya waktu itu di hold dulu, kita cari lagi penulis-penulis lain. Jadi ada satu penulis besar lagi, habis itu ada beberapa penulis puisi dari Jogja, ada juga pujangga dari Solo, sampai akhirnya yang klop bener tuh yang Mas Pongki tulis. Berarti yang sekarang yang beredar tuh yang versi bareng Mas Pongki ini. Iya. Itu kenapa pemilihan Mas Pongki gitu, atau gimana awal-awal mungkin ngajak Mas Pongki untuk memutuskan. Ya. Lebih besar dari produser sih sebetulnya. Ininya kebetulan pas lagi bagian lirik nih mereka udah selesai kerjanya, jadi tinggal gue ngobrol sama Kang Capung, co-produser Kang Capung, tentang lirik. Jadi Kang Capung coba bantuin gimana caranya biar liriknya cepat rampung gitu.
jadi Gah Capung yang pertama kali kayak Pongki bisa nih, soalnya kita lihat liriknya Jikustik itu kan juga puitis, rimanya juga sangat beraturan. Nggak berangkat dari sana coba ditawarin, pas dikerjain memang bener, jadi pas oh ini agak beda nih dari yang lain nih, yang dari beberapa kali yang pernah dikerjain sama orang lain gitu ya, ini agak beda nih gitu. Lebih apa ya, lebih satu warna gitu kayaknya. Bagaimana ya Mas Pongki apa lengkapin tuh? Apa mungkin drive-nya atau mungkin bagian Oh teknisnya? Oh semua liriknya. Enggak, teknis ininya ya. Jadi waktu itu kita kasih keseluruhan sebetulnya. Jadi ada dua nih. Pertama kali kita nggak mau ganggu, kita kasih musiknya doang, gitu sama nana nah tanpa lirik. Habis itu dikasih dengar yang ada liriknya, tapi refnya doang, songnya nggak ada. Jadi memang PR-nya waktu itu adalah songnya. Kalau refnya udah selesai. Nah, jadi ada sempat Pongki bikin keseluruhan, ada dia bikin si songnya aja. Habis itu di situ kita coba bongkar pasang. Keterlibatan Capung di Nah, sip. Baik. Ya, oke, satu dua tiga. Nah, sekarang ganti apa gayanya? Agak ekspresif dikit. Nah, gitu lah ya. Oke. Ya, satu dua.